Masya Allah, semoga kamu istiqomah. Ya, Liza. Terima kasih. Humaira, mohon bimbingannya. Gimana, Mas? Aku cantik enggak? Ya, cantik. Jawab Khalid datar. Victoria merentangkan tangannya, memeluk Eliza, memberikan selamat dan juga meminta menantunya itu untuk istiqomah. Tepat jam 9 malam lampu-lampu sudah mulai temaram. Masing-masing orang mulai beristirahat di kamar mereka. Atun, Hasanah, Bu Asri, Sri berjalan perlahan menuju pavilion bersama Humairah dan Cinta. Sementara Khalid dan Eliza tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar Victoria. Eliza menutup pintu kamar saat Khalid kembali sibuk dengan pekerjaannya. Gimana, Mas? Kamu kayaknya nggak suka aku berpenampilan seperti ini. Khalid menghela napas, lalu memandang istrinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Saya suka. Yang saya enggak suka kenapa kamu harus membandingkan diri kamu dengan Humairah. Loh, aku nggak membandingkan diriku dengan Humairah. Masa? Dari yang telinga Mas dengar. Tadi kamu bilang apakah sudah mirip dengan Humairah atau belum? Nah, itu kan gak membanding-bandingkan. Mas, itu namanya mirip-mirip kan? Ah, apapun itu. Memangnya salah kalau aku menjadikan Humairah sebagai role model dan caraku berhijab? Aku kan benar-benar baru, Mas. Kenapa sih? Mas gak support aku aja? Oke, fine. Maaf. Katakanlah memang tadi Mas yang bersalah. Ya sudah kalau memang kamu mau menjadikan Humairah sebagai role model kamu. Tapi tak harus juga berkata-kata yang seperti itu. Eliza tersenyum merasa puas malam itu. Walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu apa alasan Eliza berpenampilan seperti itu. Sepertinya Eliza tak benar-benar berubah. Ia hanya ingin terlihat bertaubat, alim, dan religius seperti Humairah. Walaupun Khalid tak bisa ditipu dengan mudah. Namun, seperti yang dikatakan Victoria, Khalid harus memberikan kesempatan untuk istrinya dan Khalid melakukan itu. Setidaknya ini kesempatan terakhir yang aku berikan untuknya. Khalid berjalan keluar kamar, tak ingin satu kamar dengan Eliza dan memilih beristirahat di kamar kerjanya. Pagi-pagi sekali, Eliza memanggil Atun dan Hasanah. Kira-kira dikemanain ya? Pakaian-pakaian ini. Kenapa nggak disaleh aja, Nyonya? Disaleh? Maksud kamu dijual? Ya. Iya. Dijual murah, Nyonya. Kalaupun mau dikasihkan orang kan, rasanya nggak mungkin soalnya kan banyak pakaiannya. Ucap Atun tak menyelesaikan kalimatnya, lalu buru-buru menampar bibirnya pelan. Maksud saya Nyonya Eliza kan dulu pakaiannya minim. Kalau mau dikasihkan orang juga rasanya gimana? Apakah Nyonya Liza sudah memilah-milah pakaian yang masih bisa dipakai dan di-mix and di-match dengan yang benar-benar tidak bisa dipakai sama sekali? Tanya Hasanah memberikan saran. Ya sudah sih. Makanya ini mau kemanain? Rasanya mubazir kalau dibuang. Victoria melihat menantunya yang kebingungan, lalu keluar kamar berjalan tertati dibantu Ina dan Suster Suci. Kenapa, Les? Ini, Ma. Liza semalam kumpulin pakaian-pakaian lama Liza soalnya ketat dan pendek-pendek. Kalau yang masih bisa dipakai masih bisa simpan, sudah dipisah. Tapi, yang ini mau dikemanain ya? Ma, soalnya mau dikasihkan orang mini-mini, begitu takutnya dosanya kembali ke Liza enggak? Sih? Ya udah, kamu keluar terus kasihkan orang ya, siapa tahu bermanfaat yang mini-mini kan bisa digunakan untuk anak-anak mereka yang kecil-kecil. Sekalian nih kamu beliin nasi kotak. Ini kan hari Jumat. Mama pengen kamu bagi-bagi sedikit sedekah biar keluarga kita tambah berkah. Ucap Victoria memberikan segepok uang. Tentu saja Eliza merasa senang. Ya sudah, Eliza pergi dulu ya, Ma. Kalian masak saja, temenin Humairah. Insya Allah sebelum makan siang, saya sudah pulang. Bikinin makanan yang enak dan sehat buat mama mertua saya. Ya. Eliza masuk ke dalam kamarnya, buru-buru mengambil baju panjang dan kerudung instan yang sudah dibelinya. Lalu keluar dan mencium punggung tangan Victoria. Eliza pergi sebentar ya, Ma. Iya, sayang. Pergilah.
Jangan lupa titipan mama tadi. Segitu cukup kan buat bagi-bagi nasi kotak? Cukup. Ma, insya Allah. Kayaknya Nyonya Eliza perlu dibantuin. Deh. Enggak usah. Atun, Hasanah. Beneran gak apa-apa. Saya bisa kok sendirian. Lagian jangan tinggalin Humaira sendirian di rumah, kasihan nanti dia kerepotan. Kalau saya sih nggak masalah, kan nggak begitu berat kerjaannya. Cuman mau bagi-bagiin pakaian ini dan beli nasi kotak pesanan mama aja. Ucap Eliza langsung masuk ke dalam mobilnya, terburu-buru dan tergesa-gesa memutar kemudi dan melambaikan tangan saat Pak Tarno sedikit membungkukkan badannya. Selang beberapa meter dari kediamannya, Eliza melemparkan kerudungnya ke sembarang arah. Bahkan membuka pakaian panjangnya. Duh, panas banget, sih. Kok bisa ya Humaira betah banget pakai pakaian-pakaian panjang seperti ini, setiap hari. Dia masak, beres-beres. Benar-benar, deh. Lagian Eliza kamu itu bodoh banget pakai acara mau pakai berubah-berubah segala. Berubah kan gak harus pakai jilbab panjang-panjang seperti ini. Gumamnya merutuki dirinya sendiri. Eliza tampak menghela napas dengan lega saat ia hanya mengenakan pakaian mini serupa miniset anak-anak belia dan celana pendek berbahan kaos. Ia menyanggul rambut panjangnya, lalu menyalakan AC sampai pada angka yang biasanya membuat orang menggigil kedinginan. Namun, tidak bagi Eliza. Wah, kayaknya aku harus memiliki kegiatan di luar rumah. Deh. Aku akan cari cara untuk mengambil uang yang banyak dari tangan Mama Victoria sebelum Mas Khalid benar-benar menceraikanku. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan dan setiap kebusukan akan ketahuan. Sebelum aku benar-benar ketahuan, aku harus sudah memindahkan separuh kekayaan milik Mama Victoria ke tanganku. Hah, rasanya aku tak bisa tidur nyenyak merencanakan semuanya. Ucap Eliza mematut wajah cantiknya dari kaca dashboard dan terkejut melihat beberapa bungkusan pakaiannya yang masih ada di jok belakang. Aduh, tapi sayang banget ya kalau pakaian-pakaian mahal aku mau dikasihkan ke tukang-tukang sampah. Lalu aku simpan kemana ya? Kira-kira. Ah iya, Elsa. Ucapnya, lalu menghubungi seorang wanita. Dari seberang sana terdengar suara teriakan nyaring yang sudah lama tak didengar. Kak Eliza. Kenapa kamu lama banget nggak nelpon-nelpon? Tapi, transferan kakak nggak pernah terlambat kan? Iya sih, tapi kan aku rindu. Elsa, kamu ada di kosan nggak? Ada, Kak. Memangnya kenapa? Tapi sebentar lagi aku mau ke kampus. Bisa tinggalin kuncinya nggak di bawah keset atau di mana gitu? Kakak ada beberapa barang yang harus dititipin. Kakak beneran mau ke kosan aku? Kan jaraknya jauh. Kak. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung mengunjungi adik sendiri. Lagian cuma 2 jam perjalanan aja, kan? Ya sudah kalau gitu nanti kuncinya aku letakkan di tempat biasa. Ya. Elsa berpamitan. Eliza memutar kemudinya, lalu mengambil arah ke jalan tol. Uang 10 juta ini enaknya diapain? Ya. Tadi kan mama pesan kalau aku harus membelikan nasi kotak terus dibagi-bagiin. Tapi daripada dibagi-bagiin mending masuk kantong aku aja sih. Lagian ngapain bagi-bagiin makanan orang-orang di pinggir jalan? Mereka pada keenakan dong. Sialan banget nenek tua itu benar-benar deh. Daripada kan lebih baik buat aku aja. Ucap Eliza terkekeh, lalu memasukkan segepok uang ke dalam tas selempangnya. Eliza lalu tampak menyusun sebuah rencana lainnya untuk memikat perhatian Victoria. Kayaknya mama sudah mulai percaya sama aku. Aku harus membuat sesuatu agar orang-orang kepercayaan mama berhenti berada di belakang mama dan bisa dengan mudah memilikinya. Setelah beberapa hal aku lakukan, aku hanya tinggal menyingkirkan si nenek tua itu. 2 jam berkendara, Eliza tiba di sebuah pemukiman yang dipenuhi kos-kosan dan kontrakan karena tak jauh dari tempat itu ada sebuah kampus universitas swasta yang sangat terkenal. Seorang petugas tampak menyapa. Eliza mengatakan bahwa ia adalah kakaknya salah satu penghuni di lantai 2 yang ingin mengantarkan pakaian. Petugas keamanan itu mempersilakan Eliza untuk masuk karena memang sebelumnya Elsa sudah menitipkan pesan.
Beberapa cowok-cowok yang sedang bersiap untuk pergi ke kampus tampak bersiul-siul memandangi tubuh Eliza yang memang terkesan terbuka. Eliza malah menyibakkan rambutnya, lalu mengerling manja. Wah, ternyata aku masih cocok untuk berondong-berondong. Rasanya agak-agak gimana gitu. Ucap Eliza merasakan debar-debar di jantungnya. Lalu secara tak sengaja Eliza bertabrakan dengan seorang pria muda yang mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah. Cowok itu memiliki wajah oriental seperti opa-opa Korea. Lee Min Ho. Ucap Eliza pura-pura ingin jatuh pingsan. Lalu cowok yang wajahnya mirip Lee Min Ho itu buru-buru menangkap bahu Eliza. Maaf, tadi tabrakannya cukup keras. Saya nggak sengaja. Maaf, Mbak. Saya juga nggak sengaja karena nggak fokus jadi nabrak mbaknya. Ucap si cowok yang memiliki aroma maskulin. Lagi-lagi Eliza merasa berdebar-debar. Cowok yang ada di hadapannya saat itu benar-benar membuatnya kehilangan akal. Kamu sih? Jalan gak lihat-lihat. Mana? Minta nomor ponselnya kalau ada tulang-tulangku yang patah kamu harus tanggung jawab. Aduh, Mbak. Jangan dong. Saya kan cuma anak kuliahan biasa aja. Masa disuruh tanggung jawab? Ya, makanya lain kali hati-hati. Ya sudah, ya sudah. Nanti saya kasih nomor HP saya. Tapi tanggung jawabnya jangan mahal-mahal ya, Mbak. Jangan panggil Mbak. Dong. Panggil aja Liza. Iya. Liz, kamu mau kemana? Tuh, mau ke kamar ke-17. Tolong antar saya ya. Saya benar-benar pusing. Ucap Eliza meletakkan beberapa paper bag dan kantong-kantong plastik di ujung tangga. Sementara cowok tadi memapah Eliza dan memintanya untuk duduk di depan koridor panjang. Aku pengen mengunjungi adikku Elsa di kamar nomor ke-17. Oh, jadi kamu itu kakaknya Elsa? Pantesan sama-sama cantik dan seksi. Eliza tersenyum malu-malu, lalu rampak memukul bahu si cowok pelan. Oh ya, kita belum kenalan. Nama aku Eliza. Oh iya, Liz. Nama aku Arjuna. Panggil saja Yuna. Wah, nama kamu ganteng banget sesuai sama orangnya. Arjuna tersipu. Eliza tampak menggigit bibir ketika Arjuna memainkan rambutnya. Kaosnya sedikit terangkat menunjukkan perutnya yang kotak-kotak. Gila, seksi banget. Andai saja aku bisa kencan sama dia 1 atau 2 kali lah. Ucap Eliza dalam hati. Kenapa kamu senyum-senyum gitu, Liz? Ah, nggak apa-apa. Kamu kepo banget sih. Bantuin aku dong, buat angkat-angkat dan masukin semuanya. Oh, oke, Liz. Eliza berjalan perlahan, sangat pelan memegang dinding demi dinding. Masih melanjutkan drama sakit kepalanya tadi. Sementara Arjuna memasukkan beberapa kantong paper bag dan kardus yang Eliza bawa ke dalam kosan berukuran sedang. Ditaruh di mana? Nih, di kamar aja, biar aku nggak bolak-balik angkat. Ucap Eliza. Kepala kamu masih pusing, Liz? Iya nih, Elsa ada obat enggak? Iya. Kamu bisa bantu nggak cariin? Biasanya ada di sana. Ucap Eliza sambil merebahkan dirinya di atas tempat tidur dengan spray berwarna merah muda. Arjuna yang berperawakan tinggi tampak dengan mudahnya meraih sebuah kotak bunga-bunga. Di sana ada beberapa obat yang memang disiapkan oleh Elsa ketika ia sedang sakit atau tak enak badan. Eliza lalu menarik resleting tas lempang, ada sesuatu di dalam sana. Aku mau minum obat. Boleh nggak tolong ambilin air dingin? Ucap Eliza. Di mana dapurnya? Liz. Lurus aja ke belakang. Bener nih. Nggak apa-apa kalau aku jalan ke belakang. Iya. Nggak apa-apa. Arjuna menurut. Berjalan menuju jalan sempit menuju dapur. Membuka kulkas. Arjuna tak menemukan botol air minum atau apapun itu. Padahal Elsa memiliki sebuah kulkas kecil yang terletak di samping meja riasnya. Tetapi Arjuna tak melihatnya. Buru-buru Eliza mengambil 2 botol air mineral dan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya dan minuman Arjuna. Ternyata kulkasnya udah dipindahin ke sini.
Kamu pasti nggak bisa nemuin air minum di kulkas belakang, kan? Soalnya kulkas di belakang itu isinya cuma makanan-makanan aja. Arjuna menutup perlahan kulkas, lalu kembali ke kamar. Ia berdiri di ambang pintu. Aku sudah minum obatnya. Sebagai ucapan terima kasih karena udah bantuin, kamu minum dulu Gi, baru pergi ke kampus. Arjuna tak merasa curiga. Ia menenggak minuman dingin yang berada di dalam botol kaca itu, lalu dalam hitungan detik semua tiba-tiba saja berubah. Eliza tersenyum saat tubuh Arjuna terjatuh di atas tubuhnya. Entah sudah berapa lama Eliza tertidur di kosan Elsa. Di sebelahnya seorang pria muda masih tampak tertidur polos tanpa sehelai benang pun. Eliza tersenyum, merentangkan tangannya. Dia menarik napas, buru-buru masuk ke dalam kamar mandi membersihkan tubuhnya dan kembali mengenakan pakaian. Ia tak ingin menggunakan pakaian yang sudah dipenuhi oleh peluh. Lalu, mengambil celana hot pants bunga-bunga dengan atasan warna merah muda. Eliza tak lupa menyemprotkan parfum milik Elsa, lalu meninggalkan kosan itu. Tak peduli jika Elsa akan marah atau tidak dengan kelakuannya. Toh mungkin Elsa sudah mengetahui segala tingkah laku kakaknya itu. Eliza lalu mengetik sebuah pesan suara buru-buru. Elsa, aku sudah titipkan ada sedikit uang juga di bawah televisi. Jangan nakal. Kuliah yang benar. Jika kamu kuliah tak benar kamu mau jadi apa? Ucapnya. Elsa belum membalas pesan suara itu. Eliza berkendara melewati tol dengan kecepatan yang cukup maksimal. Eliza berhenti di sebuah jalan yang macet dan padat. Ia sempat merasa kesal beberapa kali. Namun, merasa lega ketika kerumunan itu mengurai sedikit demi sedikit. Eliza meneliti jam di pergelangan tangannya, lalu mengambil jalan ke kanan. Terlihat beberapa mobil sedang membagi-bagikan makanan. Ili selalu tersenyum penuh arti dan turun dari mobilnya. Tampak beberapa orang berkerudung sedang menyerahkan beberapa kotak-kotak bekal makan siang dengan sebuah amplop putih tebal di atasnya. Eliza mendekat dan tersenyum dengan ramah. Maaf, boleh tanya-tanya sebentar? Ucap Eliza sambil mempersiapkan ponselnya. Oh boleh, ada apa? Ya, biasanya kalau mau bagi-bagiin makanan seperti ini, baiknya makanan yang seperti apa? Seorang wanita berkerudung hitam mengambil sebuah kotak lalu memperlihatkan. Boleh nggak saya foto? Soalnya saya baru kali pertama, kepengen bagi-bagiin makanan seperti ini. Tapi saya nggak tahu makanan seperti apa yang layak untuk dibagikan. Takutnya saudara-saudara kita ini nggak berkenan. Ucap Eliza dengan suara yang lemah lembut. Tentu saja wanita berkerudung marun itu merasa hangat hatinya. Lalu menceritakan banyak hal. Boleh saya foto? Ya, boleh. Mbak, boleh. Apakah di titik ini aja yang banyak saudara-saudara yang perlu dibantu seperti ini? Tanya Eliza tampak antusias. Lawan yang diajak bicara pun seperti tak pelit ilmu sehingga mengatakan begitu banyak hal. Mengambil angle foto-foto kotak-kotak makanan yang banyak tangan-tangan orang-orang miskin yang menyambut uluran. Tetapi tak ada satu foto gadis-gadis dengan hijab lebar dan panjang yang sedang memberikan makanan. Entah apa tujuan dan maksud Eliza. Wanita berpakaian merah muda itu lalu mengucapkan terima kasih berulang kali dan mengatakan akan mengikuti jejak mereka. Selamat berjuang, Mbak. Insya Allah hati kita akan menjadi hangat karena berbagi nggak akan bikin kita miskin. Eliza mengangguk, mengatupkan kedua tangannya di depan dada dan berpamitan. Eliza lalu memeriksa foto-foto di atas ponselnya, lalu tampak berteriak bangga kepada dirinya sendiri. Oh, Eliza, betapa mujurnya diri. Kau adalah ratu drama yang luar biasa. Saatnya mengirimkan foto kepada Mama Victoria. Ucap Eliza dengan bangganya. Beberapa foto terkirim. Eliza menunggu balasan. Tak berselang lama Victoria menghubungi tanpa video call. Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam. Eliza. Gimana bagi-bagi makanannya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah habis. Ma, Eliza sudah kirim foto-fotonya. Mama sudah lihat, kan? Ucap Eliza menunggu reaksi Victoria.
Berulang kali mertua itu mengucap hamdalah karena menantunya terlihat benar-benar berubah. Masya Allah tabarakallah. Nah, Mama senang banget. Semoga kamu tetap istiqomah di jalannya ya. Nah, jangan ragu-ragu untuk meneruskan niatan baik ini. Insya Allah Eliza akan terus melakukan hal yang seperti ini. Mama memang benar. Hati menjadi tenang, hangat, dan menggembirakan. Rasanya Eliza mendapatkan seluruh kekayaan dunia. Pakaian-pakaian Eliza juga sudah Eliza berikan kepada orang-orang. Terima kasih banyak, Nak, karena sudah serius berubah. Mama akan dukung apapun yang ingin kamu lakukan. Beneran, Mama akan selalu dukung Eliza. Tentu saja, sayang. Coba Mama pengen lihat wajah menantu kesayangan Mama. Ucap Victoria akan menekan tombol panggilan video call. Tetapi Eliza buru-buru menjauhkan ponselnya. Halo. Kok suaranya putus-putus? Halo. Mama kok suara Mama nggak kedengeran? Ucapnya lagi-lagi beradegan mematikan panggilan itu dan menyembunyikan ponselnya ke bangku seberang. Eliza ketika mengetahui bahwa dirinya ternyata jago melakukan sebuah drama. Wanita itu terkekeh mengeluarkan segepok uang berwarna kemerahan yang berbau harum. Haduh, dasar wanita tolol. Hanya dengan beberapa lembar foto saja ia sudah bisa ditipu. Bersambung.